Peranan personil sekolah dalam manajemen bimbingan dan konseling. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh staf ahli dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga ditentukan oleh seluruh staf yang ada di sekolah. Tugas masing-masing personil tersebut khususnya berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling sebagai berikut. Ada kepala sekolah yang bertanggung jawab sebagai pengembang atau peningkat pelayanan di bidang bimbingan konseling di sekolahnya. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Terus ada wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh kepala sekolah. Terus ada koordinator bimbingan dan konseling. Tugasnya yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, prasarana dan sarana alat dalam proses bimbingan dan konseling. Ada guru pembimbing yaitu sebagai tenaga utama atau tenaga inti dan ahli. Guru yaitu sebagai kemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling, merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan satuan layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan kegiatan pendukung bagi kegiatan bimbingan dan konseling, dan menilai program hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Ada guru mata pelajaran dan guru praktik. Tugas dan tanggung jawab guru utama yaitu sebagai memberikan pembelajaran di sekolah. Namun tidak terlepas dari hal itu, guru pun sebagai guru harus melakukan bimbingan dan konseling kepada siswanya, yaitu bisa sebagai konselor bagi siswanya. Terus ada wali kelas yang tugasnya itu untuk mendisiplinkan kelas dan membimbing siswa untuk mewujudkan cita-cita atau sebagai motivator bagi siswa yang berprestasi di kelasnya. Selanjutnya, guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan. Apabila kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam organisasi program bimbingan dalam satu sekolah, maka guru termasuk wali kelas adalah tokoh kunci dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang sebenarnya di dalam kelas. Tugas pertama guru dalam bimbingan adalah mengetahui atau mengenal murid. Dengan baik, dengan hasil yang optimal, guru harus mengenal dan memahami siswa-siswinya terlebih dahulu. Satu, yaitu ada guru sebagai ukuran kognitif. Tugas umumnya adalah mewariskan pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada siswa. Hal-hal yang diwariskan itu sudah tentu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan merupakan gambaran tentang keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada guru sebagai agen moral dan politik. Guru bertindak sebagai agen moral masyarakat karena fungsinya mendidik warga masyarakat agar tidak buta huruf, pandai berhitung, dan memiliki kemampuan kognitif lainnya. Guru juga merupakan gambaran sekaligus berperan sebagai agen politik. Guru menyampaikan sikap, kultur, dan tindakan politik masyarakat kepada generasi muda. Selanjutnya ada guru sebagai inovator, merupakan
yaitu sebagai perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat agar senantiasa berubah dan berkembang, sehingga semua aspek yang menuntut adanya inovasi pendidikan yang menimbulkan perubahan baru dan kualitatif berbeda dari sebelumnya. Di antaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan guru memegang peranan yang utama. Selanjutnya ada guru memegang peranan kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak mungkin bekerja sendiri dan mengandalkan kemampuannya secara individual. Karena itu, guru harus bekerja sama, baik bekerja sama sesama pekerjaan sosial lembaga kemasyarakatan, maupun dengan persatuan orang tua murid. Dalam proses pengajaran di sekolah, peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan guru adalah dalam pengorganisasian lingkungan belajar dan fasilitator mengajar. Peranan guru dalam pengorganisasian lingkungan belajar. Peranan-peranan yang spesifik yakni 1. Guru sebagai model. Siswa selalu berkembang ke arah idealisme dan kritis. Mereka membutuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan. Karena itu, guru harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Guru harus berusaha memberikan bimbingan, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menggairahkan siswa untuk belajar. 2. Guru sebagai perencana. Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam perencanaan ini, siswa harus dilibatkan, sehingga menjamin relevansinya dengan perkembangan, kebutuhan, dan tingkat pengalaman mereka. 3. Guru sebagai peramal. Peranan guru sebagai peramal atau pendiagnosis kemajuan belajar siswa erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Penilaian memiliki arti yang penting, baik bagi siswa, orang tua, dan guru sendiri. 4. Guru sebagai pemimpin. Guru adalah pemimpin dalam kelasnya, sekaligus sebagai anggota kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas yang sifatnya manajerial yang harus dilakukan oleh guru, seperti memelihara ketertiban kelas, mengatur ruangan, bertindak sebagai pengurus rumah tangga kelas, menyusun laporan bagi pihak yang memerlukannya. 5. Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber. Kartis mengemukakan bahwa guru memiliki komponen-komponen lingkungan tertentu yang terdiri dari 1. Sumber-sumber guru, 2. Sumber-sumber manusia, 3. Sumber-sumber masyarakat, 4. Sumber-sumber media, dan 5. Sumber-sumber perpustakaan. 6. Guru sebagai fasilitator belajar. Peranan sebagai fasilitator mengandung implikasi bagi guru dalam bentuk peranan sebagai berikut. 1. Guru sebagai pemimpin dalam proses kelompok. 2. Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa. 3. Model peranan. 4. Klasifikasi masalah. 1. Masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya. Suatu kegagalan seorang hamba dalam melakukan hubungan vertikal dengan Tuhannya. Contoh, memiliki rasa tidak bersalah atas dosa yang telah dilakukan, sehingga ia merasa tidak bebas. Dampak dari semua itu timbul karena rasa malas, bahkan melaksanakan ibadah pun sulit, lebih-lebih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan. 2. Masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, muncul sikap was-was, ragu, berprasangka buruk, rendah motivasi, dikarenakan kurang percaya diri, sehingga tidak mampu bersikap mandiri terhadap diri sendiri. 3.
masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Dalam hal ini, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, seperti antara anak dan orang tua, adik dengan kakak, dan saudara-saudara lainnya. Keadaan ini yang menyebabkan anak merasa tertekan, kurang kasih sayang, dan kurangnya sifat teladan dari kedua orang tuanya. 4. Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Bagi peserta didik, masalah yang berhubungan dengan karir, misalnya kesulitan memahami tentang karir, kegagalan memilih karir yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan karakteristik pribadinya. 5. Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Dalam hal ini, yang terjadi biasanya adalah kesulitan ketika beradaptasi, baik dengan lingkungan tetangga, sekolah, dan masyarakat, serta lingkungan yang beraneka ragam watak, sifat, perilaku, dan budaya. Untuk itu, diperlukannya bimbingan konseling terhadap peserta didik agar kedepannya mereka mampu mengatasi masalah yang dihadapinya secara bijaksana. Kemudian ada bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi itu adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru yang memasukinya. Yang kedua itu layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa konseling ini menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseling Prayitno tahun 2012. Yang ketiga itu layanan konseling individual, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling ini atau konselor terhadap seorang siswa atau konseli dalam suasana tatap muka atau face to face yang dilaksanakan dalam proses konseling. Yang keempat ada layanan konseling kelompok. Adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Yang kelima ada alih tangan kasus atau referral, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan atau pelayanan bimbingan dan konseling ini secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang keenam, ada layanan home visit. Adalah suatu layanan yang dilakukan guru BK dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa untuk mengetahui keadaan siswa di rumah dan mencari berbagai informasi atau data guna memudahkan guru BK dalam mengentaskan masalah siswa. Kemudian yang ketujuh ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini yaitu layanan bimbingan dan konseling dengan cara konselor menjadi penengah terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan atau bermusuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi ini bertujuan mampu menciptakan hubungan yang positif. Yang kedelapan itu layanan konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen
bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Yang kesembilan itu ada konseling teman sebaya, merupakan suatu cara bagi para siswa untuk belajar bagaimana sih memperhatikan dan membantu anak-anak lain serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesepuluh ada layanan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik kelas secara terjadwal. Konselor ini memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik. Yang ke-11 ada layanan bimbingan kolaborasi. Bimbingan kolaborasi ini adalah suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain atau guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain, dan lembaga yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling ini. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini sebagai yang telah dijelaskan di atas, yaitu yang pertama, setiap personil sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, bimbingan dan konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan guru praktik serta wali kelas mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, perlunya bimbingan dan konseling ini di sekolah karena berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kegiatan BK dalam kurikulum berbasis kompetensi kerangka kerja. Layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan. Yang pertama itu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang keempat itu peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya.